Oke. Sudah selesai berdoa dan sekarang kita lanjutkan untuk membacakan Pancasila dan juga menyanyikan satu lagu nasional atau lagu wajib. Yang bertugas mohon langsung maju ke depan kelas untuk memimpin teman-teman membacakan Pancasila dan juga menyanyikan lagu wajib. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang alat ukur yang digunakan untuk mengukur sudut dan juga cara bagaimana kita mengukur sebuah sudut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi itu, Bu Afi mau tanya terlebih dahulu, mau review ulang materi yang sebelumnya kita pernah pelajari tentang apa sih itu sudut atau jenis-jenis sudut itu apa aja gitu kan. Jadi Bu Afi mau tanya kepada teman-teman atau anak semuanya, siapa yang masih ingat tentang pengertian sudut? Yang masih ingat silahkan angkat tangan. Stop. Nah, ayo Nidra. Go. Saya Bu. Sudut merupakan wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Oke, betul. Jadi jawaban Mbak Dida betul bahwa sudut itu merupakan wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Oke, pengertian sudut sudah. Sekarang Mbak Afi mau tanya jenis-jenis sudut. Kemarin juga Mbak Afi sudah menerangkan ada beberapa jenis sudut. Yang masih ingat ada berapa saja jenis sudut? Silahkan angkat tangan. 3. Saya Bu. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut lurus. Aku ada 6. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, sudut putaran. Ya betul. Jadi sudut itu jenisnya ada 6. Yang pertama ada sudut lancip yang dimana besar sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada yang namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sendiri besarnya adalah 90 derajat. Sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ada yang namanya sudut lurus. Sudut lurus itu sebenarnya yang lurus yang kenceng. Nah, kemarin itu besarnya adalah 180 derajat. Kalau yang dinamakan sudut refleks itu adalah sudut yang diukurnya bukan dalamnya tapi luarnya, yang dimana besarannya itu lebih dari 180 derajat. Sudut yang terakhir adalah namanya sudut satu putaran, berarti penuh, berputarnya penuh. Itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita masuk pada materi hari tentang alat yang digunakan untuk mengukur dan juga bagaimana cara mengukur sudut menggunakan alat yang digunakan pengukur. Alat pengukurnya nanti kita menggunakan yang namanya busur derajat. Kalian semua membawa busur derajat? Membawa. Sekarang sebelum masuk ke situ, silahkan dipelajari di buku paket matematika halaman 69. Nah, di situ silakan dipelajari tentang apa sih alat yang digunakan untuk mengukur, terus bagaimana cara mengukurnya. Nanti apabila ada kesulitan silahkan dicatat di buku atau di kertas. Setelah selesai kalian mempelajari, Bu Afi akan kasih waktu untuk kalian menanyakan mana sih yang masih bingung atau mana sih yang kalian masih menemui suatu kesulitan. Seperti itu, mengerti? Mengerti.
untuk mempelajari Bu Afi kasih waktu 10 menit, silakan dibaca, dipahami. Jika ada kesulitan silakan dicatat. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai mempelajari materi tentang alat yang digunakan untuk mengukur sudut dan juga bagaimana cara mengukur sudut? Sudah. Jadi sekarang Bu Afi mau tanya, kira-kira dari teman-teman semua atau dari anak-anak semua masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan tentang cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat? Ada. Menengok. Saya Bu. Cara menggunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut bagaimana? Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan busur derajat itu untuk mengukur besar sudut. Nah, caranya adalah ketika kalian punya busur derajat, nah di sini baru pakai medianya itu yang namanya jam analog. Jam ini berputar, setiap putaran akan menghasilkan yang namanya sudut. Nah, misalkan seperti jam apa yang ada di jam analog ini. Sekarang kalau ditanya, ini menunjukkan pukul berapa? Pukul 12 lebih 12 lebih 5 menit, 15 menit, mohon maaf. Nah, di jam 12 lebih 15 menit ini dia membentuk sudut yang namanya sudut apa? Sudut yang besarnya 90 derajat. Namanya sudut siku. Nah, contohnya ini aja. Bagaimana Bu cara mengukur sudut siku menggunakan busur derajat? Kita ambil busur derajat. Nah, langkah yang pertama adalah pada titik sudut itu harus kita tempelkan juga pada titik sudut yang ada di busur. Jadi titik sing yang di tengah-tengah garisan busur samia ini ditempelkan di titik sudutnya. Setelah itu luruskan salah satu garisnya. Jadi diluruskan sama salah satu garisnya 0. Dalam busur derajat ini ada dua angka. Yang pertama ada di luas-luas sama yang di dalam. Kita mengukurnya dari angka 0 ke angka yang terbesar. Kalau kita lihat dari dalam berarti yang warna merah, kalau yang punya Bu Afi ini warna merah, jadi dari 0 sampai ke yang terbesar. Jadi kita mengukur dari angka 0 sampai ke angka terbesar. Misalkan yang di busurnya Bu Afi. Jadi titik sudut ditempelin dulu. Habis itu kita luruskan garisnya. Nah, karena di sini angka terbesar 180 dan yang terkecil angka 0 yang dari dalam, kita mengukurnya dari yang dalam. Berarti kalau misalkan Bu Alfi seperti ini ada berapa derajat Mbak Angel? Dari angka 0 sampai yang warna merah. Jadi berapa derajat ini? 90 derajat. Itu sama digunakan ketika kalian mengukur sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut lurus, itu sama. Kalau misalkan pakai sudut lancip kan kayak gini. Ini namanya sudut apa? Sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Sama, titiknya ditempel, diluruskan salah satu garis. Kita lihat di sini. Ada berapa derajat di sini, Mbak? Yang merah berarti berapa ini? 70. Berarti cara penggunaannya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, setelah kalian memahami ini, silahkan bentuk kelompok. Satu kelompok karena ini jumlahnya 18 ya. Ada yang 4 kelompok, ada yang satu kelompok 4 orang, ada yang beberapa 2 kelompok yang nanti 5 orang. Buat kelompok nanti Bu Alfi kasih LKPD atau lembar kerja siswa. Di situ ada soal-soal, latihan-latihan soal. Silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Kalau ada kesulitan nanti ditanyakan ke temennya dulu. Kalau sama temennya udah nggak bisa, baru tanya ke Bu Alfi.
Ngerti? Diskusi hanya satu kelompok. Waktu pengerjaan LKS itu 20 menit. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Oke? Silakan buat kelompok. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu 120 derajat. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan sudut derajat dan lihat sepertinya kalian sudah sedikit memahami bagaimana sih caranya. Mungkin ada beberapa yang masih belum paham. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari ulang lagi. Kita akan pelajari lagi agar teman-teman itu paham semuanya tentang bagaimana cara mengukurnya. Seperti itu ya. Nah, jadi sudut itu cara mengukurnya seperti tadi kita tarik garisnya itu pada garis salah satu garis. Jadi titik pada busur kita tempelkan pada titik sudutnya. Dan setelah itu salah satu garisnya itu kita luruskan sama garis 0. Nah, kita bacaan dari 0 sampai ke angka yang terbesar. Caranya sebenarnya simple. Kalau misalnya kalian memperhatikan, kalian tahu, kalian paham, pasti bisa. Ya. Nah, terima kasih untuk hari ini karena hari ini kalian sudah belajar dengan sangat hebat. Terima kasih karena sudah berusaha dan bekerja sama dengan teman-teman dengan sangat amat baik. Untuk tugas di rumah atau PR nanti akan Pak share di grup, nanti silakan dilihat, di-download dan nanti silakan dikerjakan bersama dengan orang tua. Minta bantuan orang tua, bukan dikerjakan orang tua loh ya, tapi dibantu orang tua. Nah, untuk besok kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara mengukur sudut pada bangun datar. Untuk besok bangun datar segitiga. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh misalkan. Oke, mau silakan misalkan dipimpin teman-teman untuk berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian kegiatan belajar kita hari ini. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih untuk waktunya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.